Ya. Alright. Let's go lagi. Game kedua nih ya. Oke. Draft lagi. Mungkin pondasi terbaik balik lagi untuk Badang ya. Karena beberapa kali lawan-lawan dari Bigetron tuh memberikan ban kepada Badang. Oke. Walaupun Badangnya dari awal sebenarnya udah ditarget. Udah ditarget, tapi kayak ternyata di mid gamenya lepas lagi. Ada flicker, bebas lagi. Malah justru di saat momen-momen krusial Badangnya bisa beli waktu ya untuk makan damage, makan resource. Dan akhirnya follow up yang dijalankan sama Bigetron juga beberapa kali terlihat maksimal. Walaupun aku ngeliat dari dua tim ini yang masih banyak celah juga sih yang bisa dieksploit. Setuju. Itu kalau anggapannya ketemu sama tim yang pinter untuk memaksimalkan mistake lawan, itu udah bakal dipanis sih dua-duanya. Oke. Dan sekarang ya dengan Bigetron mereka bertukar sisi untuk ada di first pick. Badang first pick nih. Akankah ada Badang first pick? Badang first pick, yakin aku. Semahal itu? Suyo sama Joy kayak masih bisa dipertimbangkan gitu kan. Atau ya karena udah gak ada Granger dan Harit ya, tapi Joy untuk Navel. Aku kira bakal tertuju kepada Badang ya. Oh, atau mungkin karena udah ketahuan kayak Suyo dan Gatot Kaca, jadi Badangnya bakal bebas gitu loh. Oke. Fam, apa yang bakal direspon? Gatot lagi kah? Ya kalau menurutku dengan ada Baloy nggak ada masalah kalau misalkan bawain Gatot Kaca. Yes. Karena dengan ada Gatot Kaca ini bakal ngebuat satu ruang baru bagi Geek Fam untuk inisiasinya bisa dimulai dari area sungai. Oke. Dan Suyo juga nggak terlalu yang harus terburu-buru juga ya untuk diambil sekarang. Terlihat udah ada Joy yang ada di jungle. Gatsu. Sunya nanti dulu kayaknya ya. Sunya nanti dulu ya. Tapi enggak, ya kan? Jadi Gatot dan Cici. Oh. Cici and Yoyo. Jadi gancit ini ya? Bukan ya? Bukan. Kan Cici bukan Citi, Bang. Iya. Kan namanya Cici, bukan Cicit. Beda, Pak. Beda. Buyut tuh. Iya, Cicit. beda. Cici and Yoyo. Oke. Joy yang di Prayo ya. Kalau ngelihat dari mid laner yang tidak terlalu diambil di pick atas nih. Kayaknya karena banyak banget tadi opsinya. Dan Loi pun masih terbuka sekarang. Ya aku suka Loi sih. Loi dan Badang mungkin bagus. Loi Badang. Tapi Hero Eman habis itu. Tapi enggak ya. Tapi Loi tetap dan show itu dia. Hero pick off untuk Light. Keluar Prof. Melepaskan Badang. Berarti kayak anggapannya di sini Badang bisa di-ban. Bukan priority untuk Lux sekarang. Malah aku merasa kayak dengan adanya Luoi ini loh. Ini ngebuka potensi yang tadi Pak Pulung bilang. Memang datanya ya cuma di Luoi menangnya. Tapi ya kenapa nggak digunakan gitu loh. Selagi itu membawakan dampak positif. Seperti ya itu ada apa ya, win rate yang lebih tinggi. Win rate yang lebih tinggi, yang lebih aman. Ya gitu. Nyaman ya. Dan Betul. Hilda Ben sekarang. Lebih nyaman. Coba Pak Pulung saya tanya. Apa tuh? Mendingan tidur pakai bantal apa tidur pakai kursi? Bantal dong. Ya udah, yang dipilih yang lebih nyaman, Pak. Itu dia. Makanya ada Luoi, ya udah ambil aja Luoi. Benar. Emang yang nyaman tuh bikin sayang biasanya. Ini dia. Mana soundboard saya, Pak? Apa tuh? Cuak. Cuak. Oke, dan Bigetron. Nyaman, bye-bye. Wih, Udah ya. pengalaman. Sedih. Oh, pengalaman ya. Hilda di band ya, biar menutup map dari Luoi juga. Karena pembukaan map dari Hilda ini bebas banget loh buat Luoi. Dan fokusnya bakal ke Hilda kan, ke distract nanti. Oke. Vexana yang sudah ditutup juga. Abis ini mungkin kalau emang concern ke arah mid lane-nya bisa ban ke Valentina. Tapi untuk Geek Fam terlebih dahulu ya. EXP yang punya agresivitas. Mungkin Badang bisa di-ban ya, itu dia. Badangnya di-ban. Valentina kah? Yang akan menjadi pilihan ban untuk Bigetron? Kayak Valentina bagus sih di sini. Karena dia punya disability, dia bisa cabut dari Joy juga. Yap. Bahkan mungkin cabut dari Chow sih terutama. Itu dia, Ini bakal jadi ancaman mungkin untuk Aboy. Atau bakal bisa ada diversion play yang lebih aktif. Boleh. Atau jangan-jangan karena ada Luoi ya react-nya pakai let's say kayak Faramis gitu. Prolong team fight jadinya buat Aboy. Yes, bisa counter initiate lagi ya. Iya. Tapi jawaban untuk last ban dari Bigetron. Akankah concern terhadap hero-hero dari Aboy ataukah akan menuju ke arah hero dari Kensiski? Tapi itu dia Kensiski, Moskov. ya. Gameplay yang memang menyulitkan juga yang diberikan oleh Geek Fam kemarin adalah split push powernya. Split push power udah jelas banget, ditambah lagi buat sekarang
Tersisa kalau ngomongin split push ya, cuma Cloud. Dan Cloud lagi kayak menurun. Nah, ini combo Jarang yang kemarin digunakan. dibawa yang plek-ketiplek pas lawan Oni. Iya. Aurora ya. Aurora, Suyo, Gatot, Suyo, Gatot, Cici, persis. Cloud. Satu lagi Cloud. Oke, apakah akan ada respon terlebih dahulu dari Bigetron ketika mereka mengetahui bahwa nanti akan ada Cloud dengan membawakan Iritel salah satunya. Karena Iritel kuat banget di teamfight 4-nya dan bisa ngejawab juga untuk Cloud di laning Oke. Atau dengan mau critical tetap damage juga. Beatrix lagi untuk bisa follow up Chow dengan inisiasinya nanti. Beatrix boleh karena main Skypierce juga nggak buruk di sini posisinya. Oke. Dan jawaban dari Bigetron menuju ke arah Beatrix kembali. Dan Hero-nya aman EXP ya. lane-nya adalah Idit. Idit ya karena badangnya di ban. Dengan adanya Loi berarti menandakan kalau Iditnya nanti akan bebas dan Kari. Beda nih. Karena ini bukan Cloudera. Ya tapi aku pikir bakal menuju ke arah split push sih. Mereka empatnya udah kuat loh, ada Rora, Kayaknya, Cici, Gatot Kaca. waspada udah terbaca mungkin ya. Karena Sisi single langsung target. Ya, karena single target mungkin masalahnya. kalau diberikan Cloud untuk ngejalanin jauh kan ada Luo yang bisa teleport. Iya. Mungkin considerationnya kayak mereka nggak mau kalau misalkan tiba-tiba bakal kena gank Cloud-nya atau ya mereka ingin memperkuat tim fight aja. Permainan Tapi front to sekalipun back. Prof, masalahnya kalau sekalipun di geng, Cloud lebih punya chance untuk kabur loh Iya. daripada Kari. Ya tapi seenggaknya Kari pasti kan bakal ada temennya kan. Jadi nggak bakal sendirian di sini. Let's see Bukan lah apa yang bakal tugas dibawakan. split ya. Iya, bukan Alright. tugas split. Match point untuk Bigetron. Yap, ini dia match point untuk Bigetron. Akankah bisa diselesaikan dengan 2 poin sekaligus? Ataukah kita akan berangkat menuju ke game yang ketiga? Jadi langsung saja EPL Arena. Mana suaranya? Nah, udah semakin injury time. Makin. Mulai sekarang jam 15.21. Iya. Ini kunang-kunang senderan sudah di alam yang berbeda. Ada beberapa nih. Alright. Tapi match-up-nya kembali dengan adanya Joy dan Suyo ya. Walaupun di tangan yang berbeda sekarang. Combo yang diharapkan sempat keluar juga kemarin nih. Dengan gameplay dari Geek Fam. Membawa kombinasi antara Aurora dan juga Gatot dari Cici. Tapi masalahnya mereka main team fight tapi ada satu player yang bisa melakukan distraksi. Namun sekarang kasusnya cukup beda Prof. Iya dan Baloy. Buset Baloy. Datang dapat gitu kayak Galak unbreakable. banget Datang dapat pakai unbreakable. Ya emang ini ya timingnya pas banget untuk bisa mencuri Lito untuk menguasai di bagian bottom lane. Cuma kalau kita ngomongin combo sedikit nih, Novel. Sekarang mungkin bakal mencari cara ya untuk nanti bisa connect sama Moreno, tapi ketika sudah mulai 3 atau 4 stack, biar pas datang-datang tiba-tiba bisa electrifying beats. Dan masih aman aja nih, masih tenang, belum terjadi adanya first blood. Baloy udah mulai coba untuk mencari informasi, tapi ya kalau ngelihat adanya Chow dengan di tangan Light harusnya akan balas agresif. Oke. Untungnya ada pergerakan dari Make It yang masih bisa menjauh. Mereka terpisah time kok. Terpisah ya, nggak ada inisiasi berlebih juga, nggak mau terlalu overcommit. Karena dalam 20 detik depan Turtle yang pertama juga akan segera muncul. Tapi ya ini dia adu pop terus menerus. Kita lihat bagaimana daya power dari Aurora Bro. Gila ini Light tapi nggak lepas sama Moreno ya. Dia Iya. tahu gitu loh kalau kapasitas dari Suyo pasti nge-gang dan look. Hampir mau dipanah dan dipulihkan. Berhasil menggocek ke arah Evil Queller tadi. Iya itu dia ya. Terbaca sepertinya arahnya akan kemana dan Flicker tak segan-segan dikeluarkan. Karena lumayan penting ya kehadiran dari Luke di area Turtle. Ya tapi looknya nggak pulang sih anyway. Ops! Berhasil diamankan oleh Gops. Dan bahkan tuh sekarang ada sebuah sergapan yang dilakukan oleh Light. Tapi setidaknya ada Turtle yang diamankan oleh Geek. Oke, tidak pulang tadi dari Luke-nya juga. Dia coba untuk setidaknya nge-clear dan mau join the fight di Turtle. Tapi Eman sendirian. Yap, ini dia. Eman memiliki jarak yang sangat dekat ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Geek itu sendiri. Baloy terpisah, namun sekarang di bagian belakang. Coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Navel. Ada private concert tadi yang memang diciptakan. Bahkan sekarang Patrol Guardian yang dikeluarkan pula. Boleh yang mencoba untuk bisa mendekat, tapi sedikit lagi. Dan Navel kembali menjadi korban. Wah itu dia ya, Unbreakable yang cukup membuat repot. Tapi bagaimana kali ini upaya dari Bigetron? Oke, satu hit terakhir. Dan selesai kali ini Kenzinski. Ada umpan lambung dari Light tadi. Ya, itu komunikasi yang akhirnya terlihat baik untuk Bigetron. Akhirnya ya, ada satu momentum yang tercipta tapi Luke sendirian. Waduh, cuman masalah sekarang Luke sendirian satu terakhirnya Luke tidak kuat. Wah ini pertukaran kill kian terjadi ya. Gold lane tukar gold lane, EXP yang babak belur banget nih. Luke udah 2 kali ditarget terus-terusan sama Geek. Wah tapi Baloyski belum ketahuan nih sekarang.
Baluski. Itu dia, Baloy. Ada pergerakan dari Light pula. Mereka cukup santai. Eman mundur, Moreno mundur, Light mundur. Oke, tapi keuntungan tetap dipegang sama Geek Fam sekarang dari early game. Gobsnya juga dapetin top lane nih. Nanavel kayaknya belum mau overcommit. Karena kerugian tadi yang didapatkan ya di area bottom lane. Sedikit merugikan buat Bigetron, mereka jadi harus tertahan dan bahkan ada invade. Rame nih Purple Buff. Oke, berani ya. Invasi loh ini. Tapi nampaknya upaya invasi menuju ke Purple Buff masih gagal. Walaupun ada retribution yang terdengar tadi ya. Ya, Purple Buff. Oh, karena sekarang udah ada lagi pergerakan dari Geek tadi. Ya udah masuk aja mereka. masih cukup aman juga sejauh ini. Walaupun Geek ini pelan-pelan juga udah mulai mendapatkan keuntungan ya dari poin kill yang lebih unggul, dari gold yang walaupun memang masih belum terlampau jauh. Nah, ini dia. Berhasilkah kali ini? Apa yang akan mereka lakukan? Whips, tapi insting mengatakan lain nih. Iya, Iya. informasi pastinya ya. Atau timing juga kali ya, kayak ada turtle di top lane, kayak nggak mungkin nih nggak ada gerakan ke top lane. Apalagi sekarang 5 pemain hadir dari Bigetron sepertinya. Iya 5 versus 4 ya, karena Kenziski-nya masih berkutat di arah bawah juga. Dan inisiasi akankah coba dilakukan oleh Light? Yap, di tempat yang berbeda, Eman dengan satu si Albert yang udah dia milikin. Dan mereka sekarang berfokus menuju ke area turtle. Dia akan siapa lagi memiliki satu objek yang begitu indah. Tapi Vengeance membuktikan retribution-nya begitu indah untuk kali ini. Namun dengan satu wave dragon tadi udah langsung dikontrol oleh Light. Malah 2 player yang milikin oleh Geek tumbang. Aha, teamfight rapat. Itu yang menjadi sebuah keuntungan bagi duality seorang Loi. Ya Moreno ya, lagi-lagi seperti yang aku mention bahwa dia adalah pemain Luoi yang paling sering untuk bermain dengan duality pasifnya. Jadi untuk combo yin yang paling sering digunakan, dan ini dia. Wah, Kenzinski tertangkap basah Kenzinski. Go. Even Revitalize juga dari Purify nggak menolong ya. Nggak menolong untuk sama sekali. Kenziski bisa lari dari duality yang dimainkan lagi-lagi yang di-highlight oleh Prof KB. Iya selalu ya, dengan timing dari satu rotation yang manis banget tadi. Sehingga tidak ada jalur untuk keluar bagi Kenziski. Diversionnya juga timingnya pas. Kenziski-nya lagi-lagi farming sendirian. Kayak mungkin harus ada penjagaan yang sedikit ketat nih. Karena Kari satu-satunya yang bakal ngegendong di late game buat Geek Fam. Ya tapi masalahnya Kari pun kalau ngegendong di arah late game dia single target. Tinggal gitu loh. Dan bisa di cancel juga kan sama Luke yang bisa tabrak. Ada Moreno-nya juga. Dan masalahnya Kari ini pun range-nya nggak terlalu jauh. Ya, berharap dengan Malefic Gun dulu ya. Wah. Biar jaraknya jauh lebih aman. Tapi butuh Trinity juga. Wait, ini dia. The Way of Light berhasil mendapatkan satu korban. Baloy harus merasakan bagaimana sakitnya di saat pundaknya ditendang oleh Light. Oh, dan sekarang ada pergerakan lagi dilakukan di para Kenzinski. Again and again. Tidak ada Purify, tidak bisa kabur walaupun Speedy Light Wheel sudah diaktifkan. Wah ini Kenziski jadi kagetski kayaknya 2 kali masalahnya. Terkejut dengan kehadiran diversion. Itu Iya, tadi selalu kembali ya hadir. Prof ya. Tanda tanya lagi Prof. Tapi kalau ini emang wajar sih gerakan dari Bigetronnya ya. Dia benar-benar lebih hidup dengan adanya Chow dan juga dengan adanya Luoi. Sekarang tinggal gimana caranya di turtle yang ketiga. Karena satu-satunya harapan dari Geek Fam adalah menyamakan goldnya dengan perfect turtle. Ya dan perlahan-lahan ini Bigetron mereka bakal coba untuk kembali menguasai dan harusnya ada team fight paksa sih. Dan juga Geek Fam mereka dalam keadaan yang sekarang udah mulai tertinggal, gak yang langsung terburu-buru untuk eksekusi terhadap turtle. Yep, Karinya juga udah join ke dalam pertempuran. Beatrix-nya udah ada juga dari kejauhan. Mereka akan bergabung. Ada satu avatar Guardian, bahkan tadi Princess Glass yang dikeluarkan. Tapi coba lihat, Gatot Kaca langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Namun pada berbeda, Luka menjadi korban pula. Light mendapatkan korban, menghantarkan takjil. Tapi sekarang, Light-nya pun langsung menghilang. Walaupun ada Vengeance di dalam tubuh dari Cops, triple kill. Tetap didapatkan Neman. Yes, tapi masalahnya sekarang diversion. Oke, ini dia diversion. Kenzinski tertangkap basahkan, namun tempat yang lain Pride of Ice dari Aboy satu lagi. Hampir saja maniak terlihat. Iya dan Aboy masih terselamatkan dengan Pride of Ice. Moreno. Aya naon eta Moreno. Hei curhat atuh. Curhat atuh sini sama Akang ya, kenapa itu? Kejeduk. Ini Moreno kalau mesen takjil, tambahannya tuh gerakan. Gerakan tambahan. Ada additional movement. Additional movement. Ini apanya yang dibanyakin, Gerakannya. Flicker, ya sebenarnya kalau dapat bagus banget di sana, Yeah. tapi kayaknya mungkin terlalu over, terlalu bersemangat juga karena lagi dapetin winning condition. Jadi harus direm dulu sama Bigetron. Cuma poin positifnya, walaupun kalah perfect turtle, tapi dapetin 1.500 gold. Ini menjadi keuntungan early game yang bagus buat Bigetron. Yes, dan Geek Fam mereka
harus bisa memanfaatkan adanya power of retribution dari Make It yang dari tadi on point banget. Kalau misalkan nantinya ada Lord yang bisa didapatkan juga akan bisa menjadi momentum changer harusnya. Ya, kalau jadi kerugian malah buat Geek Fam ya. Mereka udah untung nih dari segi objektif. Mereka harus cari objektif yang lebih banyak lagi. Point kill, turret. Karena secara tidak langsung ya dengan berjalannya minion di bagian top lane, Bigetron sangat-sangat terbantu sekali karena fokus mereka tinggal defense di mid atau melakukan ganking dengan menggunakan diversion. Oke. Dan Geek Fam udah harus jauh lebih waspada sih dan jangan biarkan Kenziski sendirian lagi karena dia tipikal bukan yang bisa menjalankan lane jauh sendirian. Dan apalagi the power of diversion ini yang berkali-kali juga membuat akhirnya ada peak of power yang dilakukan oleh Bigetron berjalan maksimal. Dan jangan lupa loh, Moreno bentar lagi flickernya ready. Jadi jangan kaget nih kalau tiba-tiba bakal ada combo duality ke arah belakang. Alright, masih terbilang cukup aman. Lord yang pertama di menit yang ke-9 pun sudah terlihat. Penguasaan dari Vision dulu nih yang coba untuk dilakukan oleh Geek Fam terutama dengan adanya Baloiski di lini paling depan. Tapi masalahnya Light. Wait, ini dia pergerakan. VJ Glacier dikeluarkan, tidak ada yang connect. Informasi yang begitu indah didapatkan oleh Bigetron. Sementara Lord belum menjadi milik siapapun. Apakah ini terlalu terburu-buru dengan Itu dia ada satu tendangan dan berhasil mendapatkan lagi. Karena dari Baloiski dan selesai. Tidak ada badan lagi dari terdepan. Sementara sekarang coba lihat pergerakan dari Skop masih memaksakan keadaan di mana. Luka tadi berhasil diamankan tapi terjatuh kali ini. Skop siap udah gangguan menerima begitu banyak damage sempat ke dalam tubuhnya. Dan Bekis masih berusaha untuk bisa mengkusir karena beberapa play. Tapi Moreno akankah dia mau flicker lagi ke arah terdepan? Tidak. Tidak ya. Oke. Insting mengatakan ada yang berpindah tempat. Ya kalaupun memang ada perpindahan posisi yang emang dicek sama Make It itu bakal bahaya banget untuk Bigetron dan mereka gak mau ngambil resiko tersebut. Dan bahkan tadi sebenarnya Eman juga hampir bisa ditumbangkan oleh Make It tapi thanks to Flicker yang menyelamatkan hari dari Eman. Sehingga kali ini keuntungan kembali diraup oleh Bigetron. Ya, point kill pokoknya. Dan selalu seperti itu dengan adanya burst dari Abandoned Rage. Wah sakit banget. Hati-hati loh, ini rotationnya sudah mulai berasa juga dari belakang. Dan White masih belum terdeteksi sekarang. Oke. Oh ini masalahnya nih, Gatot Kaca emang bener-bener fragile loh di sini loh. Oke, dari Light. tadi korban terus sementara Light-nya di area belakang. Oh! Tapi ternyata hebat. Ia berhasil mendapatkan karena Lord tersebut mereka berusaha untuk bisa langsung pulang. Satu terakhir dan balap Baloiski yang menjadi korban pula. Eman the real, the game changer kali Wah, ini. Eman Damage bener-bener. besar dan bakal Steel Lord ini menjadi keuntungan lagi buat Bigetron ngasih pressure besar bagi Geek Fam. Wah, keuntungan berlipat ganda ya. Yes. Dengan point kill, Lord juga, Baloiski yang tumbang dan Light. Oke, Make It. sekarang Make It ya sendirian. What are you doing, Make It? Well done, team. Well done team. Terlihat Make It tanpa penjagaan sama sekali menjadi korban pertama bagi Geek yang sedang melakukan defense. Masalahnya slow push terus-terusan dilakukan oleh Bigetron pula. Wow, ini kalau kita lihat dari Lordnya juga, Lordnya di slow push. Mereka mau paksa untuk pasifnya dan Wah, di Genji. tempat yang lain. Gak bisa bergerak, gak bisa kabur. Oke. Berbahaya kali ini. Weh, itu dong. What? Oh! Radar Abadi. Evan berhasil mendapatkan pergerakan apa? Tidak ada perawai, namun sekarang coba lihat ada satu orang lagi kayak yang menjadi korban tapi tidak takut cepat berhasil kabur. Bahkan The Wave Dragon Baloiski menjadi korban. Bestnya terbuka begitu bebasnya. Tapi sekarang ada Anapel menjadi korban. Namun Make It pun mendapatkan balasan bakat Kopsa triple kill. Looking for Medium. Evan masih ingin lebih. Evan masih ingin mendapatkan point killnya. Oke. What? Dan sekarang coba lihat, Kenziski yang baru kembali menjadi korban dan tidak bisa lagi Buano. Harusnya Bigetron. 12 menit, 20 banding 7 dan 2-0. Bigetron mampu membekuk Geek Fam. Lagi-lagi Eman si preman menunjukkan bagaimana kualitasnya Steel Lord. Dan bahkan positioning yang baik membuat dari Bigetron unggul dengan poin penuhnya. Ya, if it works, it works. Yes. Kebetulan dengan adanya mungkin lebih ke PD kali ya. Kita ngelihat adanya Beatrix, kita melihat adanya Luoyi, ya udah hero nyaman aja yang dibawakan. Terlihat nyaman sekali. Banget. Udah nggak usah overthinking, komunikasi urusan belakangan, yang penting hero nyaman dulu, komunikasi baru bisa dijalin. Yes, wow, congratulations Bigetron yang memang ada di zona tengah-tengah tapi dengan poin ini harusnya bisa membuat mereka merangkak naik di klasemen dan mimpi buruk. Tamparan kembali dihadapi oleh Geek Fam, apalagi debut kedua untuk Kenziski
Kembali gagal. Berujung tidak manis. Masih kurang beruntung sepertinya. Masih harus digali lagi untuk potensinya Kensiski. Ya. Apakah ke depan akan banyak potensi yang bisa dikeluarkan karena dari tim fight ini udah benar-benar kuasain siapapun yang maju, udah fragile kerupuk aja udah. Ya, Ada Sky Pierce juga kan. itu dia follow up combo yang klasik ya kita lihat ya. Kayak Kaja Beatrix dan sekarang Chow Kaja. Siapapun even itu adalah Gatot Kaca yang ditendang dengan perbedaan yang terlalu jauh. Enak banget. Yap, dan untuk sekarang mari kita dengarkan interview bersama dengan Bude Clara. Bigetron akhirnya mereka mendapatkan kemenangan yang telah dinantikan. Inilah dia 2-0 yang begitu memukau.